Cerita sebelumnya. Haha, dengan arai spiritual 1000 pedang, Mu Chen berhasil mengusir Sue Tiando dan Wan Zhong yang melarikan diri. Di luar Gunung Kayu Ilahi, Wen Qingxuan memutuskan untuk berpisah dengan tim Mu Chen, untuk melanjutkan pengumpulan poin, sedangkan Mu Chen ingin melakukan terobosan dan mempelajari kitab suci Kayu Ilahi. Mari kita lanjut ceritanya. Keluar dari pengasingan, tersisa di udara, Mu Chen memberi gelombang lengan bajunya, dengan cepat menahan fluktuasi energi spiritual tirani yang memancar dari tubuhnya. Beralih untuk melihat Su Huang dan dua lainnya, dia mengangguk puas. Pada saat ini, ketiganya juga berhasil melewati bencana energi spiritual mereka, memperoleh peningkatan kekuatan yang cukup besar. Melihat Mu Chen menoleh, Su Huang dan dua lainnya tertawa sebagai balasan, dengan rasa terima kasih hadir di senyum mereka. Selama beberapa bulan singkat mereka bersama-sama di benua yang hancur ini, kekuatan mereka tampaknya telah meningkat pesat. Laju peningkatan seperti itu memiliki hubungan yang sangat besar dengan Mu Chen, sesuatu yang ketiganya sadari. Jika bukan karena Mu Chen dan Luoli membawa mereka melalui kekacauan besar, kelompok mereka pasti sudah tergencet jauh di bawah lautan orang yang hadir di sini. Bagaimana mereka bisa berjalan ke panggung seperti itu? Suara mendesing. Tiba-tiba, sinar cahaya pedang melesat keluar dari bawah air terjun, memancar dengan tingkat keganasan yang menggigil di hati orang-orang. Saat melesat keluar, air terjun itu terpecah menjadi dua, dengan celah pedang raksasa dengan dasar yang tak berujung muncul di tebing gunung di belakangnya. Pada saat ini, sosok yang indah melesat, sebelum akhirnya muncul di sisi Mu Chen, rambut panjangnya yang cerah dan gemilang muncul seperti sungai keperakan saat berkibar di udara. Justru Luoli, kamu telah melewati bencana energi spiritual kamu. Saat dia muncul, Luoli memandang ke Mu Chen, dengan bayangan kebahagiaan muncul di dalam matanya yang jelas dan cerah. Mu Chen tersenyum saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Luoli, yang bergerak bolak-balik. Sebuah noda keheranan melintas di matanya ketika dia menyadari bahwa setelah sesi latihan pengasingan ini, energi spiritual dalam tubuh Luoli tampaknya bahkan lebih kuat. Jika seseorang tidak merasakannya dengan benar, mereka mungkin merasa bahwa kekuatan Luoli telah jatuh setelah sesi ini. Namun, kemungkinan ini terjadi hampir tidak ada. Hanya ada satu hasil yang mungkin untuk situasi ini, kekuatan Luoli, sekali lagi, melonjak. Sebelumnya, kekuatan Luoli hanya di bencana energi spiritual. Sekarang dia telah membuat terobosan lain, bukankah itu bencana roh kelas 1? Kamu telah melewati tingkat pertama bencana roh kamu. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mendengar pertanyaan Mu Chen, Su Huang dan dua lainnya juga dengan senang hati memandang ke arah Luoli. Menjadi sangat jelas tentang kekuatan Luoli, mereka tahu bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya dengan kultivasi di bidang bencana energi spiritual untuk melawan ahli dari tingkat pertama bencana roh. Jika dia hendak melakukan terobosan sekali lagi, bukankah itu berarti dia sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan seseorang di tingkat kedua dari bencana roh? Dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan di antara para ahli dalam fase terakhir dari turnamen Akademi Spiritual Besar yang sebanyak awan di langit, itu lebih dari cukup untuk menempatkannya di antara yang terbaik. Setelah mendengar pertanyaan Mu Chen, Luoli tidak memberikan jawaban, hanya membalas senyum tipis. Ah, pukulan yang hebat. Mu Chen mendesah dalam ketidakberdayaan. Meskipun kecepatan kultivasinya sudah dianggap agak cepat, dia selalu selangkah di belakang Luoli, sesuatu yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Meskipun dia tidak terlalu ngotot ingin melampaui Luoli, menjadi seorang pria, masalah ini akan selalu ada di hatinya. Merasa resah, Luoli mengulurkan tangan seperti giok dan memegang tangan Mu Chen. Tangan kecilnya yang lembut langsung menyebabkan perasaan tertekan kecil yang ada di dalam hati Mu Chen untuk secara instan dibersihkan. Sampai sekarang, aku takut bahwa situasi keseluruhan dari turnamen Akademi Spiritual Besar telah tumbuh sangat intens, kata Luoli, sambil melihat ke kejauhan. Meskipun dia selalu tetap dalam pelatihan isolasi selama 10 hari terakhir, dia juga memiliki firasat samar tentang hal itu. Setelah semua, fase terakhir dari turnamen Akademi Spiritual Besar sudah dimulai. Mendengar komentarnya, Mu Chen mengangguk setuju, dengan matanya fokus ke kejauhan. Setelah beberapa saat singkat, bayangan panas menyembur dari kedalaman matanya. Turnamen Akademi Rohani Besar akhirnya mulai secara bertahap berlanjut hingga akhir.
Namun, dia juga sangat jelas bahwa persaingan yang sebenarnya baru saja mulai turun. Menunggu untuk melepaskan diri dari kelompok-kelompok kuat yang bertumpuk satu sama lain untuk akhirnya mendapatkan 8 tempat untuk pertandingan final bukanlah tugas yang mudah. Namun, terlepas dari apa lawan yang mereka hadapi, Mu Chen tidak memiliki sedikit pun rasa takut atau ketakutan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikannya, dia mengantisipasi saling bersilangan melawan kelompok-kelompok yang benar-benar kuat, karena hanya dalam pertempuran berdarah seperti itu yang memungkinkan orang untuk tumbuh dan berkembang. Jalan yang kuat adalah sesuatu yang lemah tidak akan pernah bisa turun. Ayo pergi, kita juga harus menggerakkan tubuh kita. Karena turnamen Akademi Spiritual Besar telah berubah sepenuhnya semarak, jika kita tidak menunjukkan prestasi apapun, kita mungkin benar-benar menghilang di antara kerumunan, kata Mu Chen sambil tersenyum sambil memberikan hamparan tubuhnya. Mendengar itu, Su Huang dan dua lainnya mengangguk-mengangguk sebagai jawaban, mata mereka menyala-nyala. Ayo pergi. Petik 2. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Mu Chen memberi gelombang lengan bajunya, mentransformasikan langsung menjadi sinar cahaya spiritual yang melesat, dengan Luo Li, Su Huang dan sisanya segera mengikuti di belakang. Sementara Mu Chen dan kelompoknya meninggalkan tempat pelatihan isolasi mereka, ada lembah terpencil di tempat yang sangat jauh. Batuan pegunungan yang gundul hadir di sekelilingnya, dengan seluruh wilayah diperindah dengan cita rasa sunyi. Bang! Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh yang rendah dan dalam berdering dari dalam lembah yang sunyi, hanya untuk celah raksasa yang terpisah dari kedalaman. Ketika itu meluas sampai ke pintu masuk lembah, seluruh tangga batu kuno muncul dari dalam. Ketuk, ketuk, suara langkah kaki samar terdengar dari ujung tangga batu sebelum sejumlah sosok muncul di bawah sinar matahari beberapa saat kemudian. Orang-orang yang memimpin adalah dua pemuda yang sangat tampan, memiliki tubuh tinggi dan lurus dengan alis yang tajam keluar dari atas mata mereka, sementara aura yang luar biasa memancar dari mereka. Hadir di belakang mereka adalah seorang gadis cantik, dengan rambut hitamnya dikenakan indah menjadi roti, mengungkapkan lehernya yang seputih salju. Senyum lembut menggantung di wajahnya yang cantik, menyebabkan seluruh tubuhnya memancar dengan aura lembut dan membangkitkan semangat. Di belakang ketiga orang ini adalah dua sosok yang buru-buru mengikuti di belakang. Berdiri di ujung tangga batu, kelima memandang ke arah celah di belakang yang secara bertahap menutup. Mereka semua diam-diam mengambil nafas lega, sambil memberikan perasaan melihat cahaya hari setelah diberi kesempatan hidup baru. Penampilan lima ini sangat akrab. Itu karena mereka adalah Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan Yang Lin, kelompok kedua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Kami akhirnya keluar. Melihat langit yang cerah di atas, Shen Changsheng tidak bisa menahan senyum, sementara aura menghina mulai memancar dari alisnya, yang tampaknya lebih padat dibandingkan dengan sebelumnya. Di sampingnya, Li Xuantong juga mengangguk setuju. Dengan mengepalkan tangannya, Akademi plakatnya muncul, sementara dia memindai top 16 yang terdaftar di sana. Setelah melihat peringkat, kedutan samar muncul di dahinya ketika dia berkata, dari kelihatannya, perjuangan di turnamen Akademi Spiritual Besar telah tumbuh sangat intens, poin telah mencapai tingkat tinggi. Petik 2. Pada saat ini, tempat pertama di peringkat masih dipegang oleh kelompok Akademi Saint Spiritual, yang dipimpin oleh Ji Xuan, dengan poin mereka sudah mencapai 13.000 poin. Jumlah poin yang mengerikan seperti itu bahkan menyebabkan Li Xuantong merasa syok di dalam hatinya. Bahwa Ji Xuan dikatakan sangat hebat, kata Shen Changsheng sambil menganggukkan kepalanya, sebelum bergumam, selanjutnya, dari apa yang aku tahu, Mu Chen tampaknya memiliki beberapa dendam dan keluhan bersamanya, kan? Sepertinya begitu, jawab Su Xuan dengan anggukan lembut, sebelum berkata dengan senyum lembut, aku ingin tahu persis apa yang dilakukan Mu Chen dan yang lainnya sekarang. Tampaknya tidak ada jejak nama mereka di top 16. Dengan tingkat kekuatan mereka, tidak mungkin begitu, kan? Petik 2. Dengan Mu Chen dan Luo Li di sana, kelompok mereka sama sekali tidak biasa, jawab Li Xuantong. Haha, bocah itu tidak mudah ditangani, aku percaya bahwa kita akan dapat bertemu mereka tidak lama dari sekarang. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka benar-benar beruntung dikalahkan, bukankah masih ada kita di sini? Shen Changsheng tertawa dengan gagah berani sambil berkata, aku juga bisa mengambil kembali tempat ahli nomor 1 Akademi Spiritual Surga Utara pada waktu bersamaan. Petik 2. Meskipun kamu telah memperoleh peluang besar dari sekte sepi ini,
ingin mengambil kembali gelar ahli nomor 1 dari Mu Chen mungkin bukan hal yang mudah untuk dicapai, jawab Su Xuan dengan senyum tipis, langsung menuangkan air dingin tentang Shen Changsheng. Setelah mendengar jawabannya, bukannya marah, Shen Changsheng mulai tertawa. Dia juga sangat jelas tentang kemampuan Mu Chen. Orang itu adalah bakat luar biasa. Meskipun tingkat kekuatannya telah meningkat dengan pesat sejak saat itu, dia masih benar-benar tidak percaya diri mengatakan bahwa dia mampu sepenuhnya melampaui Mu Chen. Mari kita abaikan dia, untuk saat ini. Kita harus bergerak, mengukir jalan keluar untuk diri kita sendiri dan merebut semua poin. Kami pasti harus naik ke top 16 sebelum Mu Chen dan kelompoknya melakukannya. Kata Shen Changsheng dengan lambaian tangannya. Detik berikutnya, dengan injakan kaki yang keras, sosoknya segera bergegas ke langit. Ayo pergi. Mengangguk kepalanya, Li Xuantong mengepalkan tangannya, menyebabkan energi spiritual yang kuat segera menyapu seperti badai, langsung menghancurkan batu-batu raksasa di sekitarnya menjadi debu. Pada saat ini, sosoknya telah bergegas ke langit dengan cara yang seperti hantu. Demikian pula, Su Xuan dan dua lainnya segera mengikutinya, dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar dari tubuh mereka. Tingkat kekuatan mereka telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang mereka alami ketika mereka baru saja memasuki turnamen akademi spiritual besar. Jelas, mereka juga memperoleh manfaat dan peluang yang cukup besar selama periode waktu ini. Setelah meninggalkan lokasi pelatihan isolasi mereka, Mu Chen dan kelompoknya mengorientasikan diri mereka ke arah yang benar, sebelum bergegas menuju wilayah tengah benua yang hancur. Sepanjang jalan, Mu Chen dan yang lainnya juga bertemu beberapa kelompok yang jelas memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Menghadapi kelompok-kelompok itu, Mu Chen merasa sedikit heran di dalam hatinya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa mereka agak kuat, dengan masing-masing kelompok tampaknya memiliki lebih dari 3 orang yang kekuatannya ada di ranah bencana energi spiritual, paling tidak, dengan tidak ada satu pun di bawah ranah bencana tubuh manusia. Pemandangan seperti itu menyebabkan Mu Chen menghela napas kagum. Dari kelihatannya, ada beberapa kelompok yang memperoleh peningkatan besar dalam kekuatan dari sisa-sisa yang ada di benua Sateret. Paling tidak, selama dimulainya turnamen akademi spiritual besar, orang-orang di ranah bencana tubuh manusia sudah cukup untuk dianggap sebagai ahli. Namun, sampai sekarang, orang-orang di tingkat kekuatan itu sudah mencapai titik hampir dihilangkan. Namun, meskipun mereka telah bertemu dengan beberapa kelompok di sepanjang jalan, perjalanan Mu Chen dan kelompoknya secara misterius bebas dan tanpa hambatan, dengan tidak ada kelompok yang berani menemukan masalah dengan mereka. Jelas, kelompok-kelompok itu samar-samar bisa merasakan betapa berduri kelompok Mu Chen, menyebabkan tatapan mereka dipenuhi dengan rasa takut sampai tidak berani terlalu dekat dengan mereka. Situasi seperti itu menyebabkan Mu Chen merasa agak tidak berdaya. Sebenarnya, dia berharap orang-orang datang mengetuk pintunya, sebelum memberikan poin padanya. Namun, karena tidak ada yang datang untuk menemukan masalah bagi mereka, masih lebih baik bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dia tahu bahwa di dalam wilayah tengah yang luas, akan ada sejumlah titik tertinggi yang menunggu mereka untuk merebut dan menjarah. Oleh karena itu, laju perjalanan Mu Chen meningkat sekali lagi. Perjalanan mereka berlangsung tertutup hingga 3 hari, mereka akhirnya mendekati wilayah tengah yang dipenuhi peperangan. Saat mereka melakukannya, Mu Chen dan sisanya menerima sepotong berita yang menyebabkan sepotong kejutan muncul di dalam hatinya. Berita yang mereka dengar adalah bahwa, kelompok Wen Qingxuan telah jatuh dalam masalah. Xiao Huang, setelah mengetahui bahwa Wen Qingxuan dan kelompoknya telah bertemu dengan masalah, Mu Chen dan kelompoknya tidak diragukan lagi terkejut. Setelah bekerja dengan Wen Qingxuan dan kelompoknya, mereka secara alami sangat jelas memiliki kekuatan menakjubkan yang dimiliki. Meskipun mereka belum melihatnya mengambil tindakan tanpa pengekangan, bahkan Mu Chen akan mengakui bahwa jika dia benar-benar bersatu dengannya, bahkan dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang mutlak untuk menang. Ini adalah Phoenix arogan dan angkuh dari Myriad Phoenix Spiritual Academy. Tidak hanya dia memiliki kecantikan yang dapat menyebabkan kejatuhan negara, bakatnya juga lebih dari cukup untuk menyebabkan jenius yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat dalam warna. Sesuai dengan perkiraan asli Mu Chen, meskipun semua kelompok kuat yang berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar telah muncul, hanya ada beberapa yang mampu melawan Wen Qingxuan. Selain itu,
Mu Chen benar-benar tidak dapat menemukan siapapun yang memiliki kemampuan yang benar-benar dapat menyebabkan masalah baginya. Oleh karena itu, dengan beberapa kecurigaan dan keraguan di dalam hati mereka, Mu Chen dan kelompoknya melanjutkan untuk bertanya-tanya dan mengumpulkan informasi, dengan nama yang terdengar asing akhirnya mendarat di telinga mereka. Xiao Huang, siapa orang itu? Setelah mendengar nama asing mereka, Su Huang dan dua lainnya langsung bersuara curiga. Sejak masuknya mereka ke turnamen Akademi Spiritual Besar sampai sekarang, mereka belum pernah mendengar tentang nama ini sebelumnya. Pemimpin besar yang misterius dari aliansi akademi dikenal dengan nama Xiao Huang, jawab Luo Li dengan suara lembut. Akademi Aliansi, wajah Su Huang dan dua lainnya langsung berubah. Mereka tidak pernah memiliki banyak hubungan persahabatan dengan aliansi akademi. Namun, ketika mereka berada di sisa-sisa istana kayu ilahi, orang-orang itu diberikan pemukulan yang sangat menyedihkan oleh Mu Chen. Siapa yang mengira masih akan ada sosok tangguh yang hadir di dalam aliansi akademi? Tidak peduli seberapa tangguh Xiao Huang, aku tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat menyebabkan masalah bagi Wen Qingxuan, kan? Meskipun mereka mungkin beberapa orang di turnamen akademi spiritual besar ini yang bisa melawannya, akan sangat sulit untuk mengelilinginya dan menjebaknya, gumam Mu Chen, sementara kerutan samar muncul di dahinya. Dikatakan bahwa Wen Qingxuan bukan satu-satunya orang yang telah dikelilingi dan terjebak. Bahkan Piner, Lear serta dua kelompok lainnya dari Myriad Phoenix Spiritual Academy mereka, jawab Luo Li sambil memotret Mu Chen. Lebih jauh lagi, bahwa Xiao Huang juga seorang guru arai spiritual, dan bahkan cukup berhasil dalam pencapaiannya dalam aspek ini. Petik 2. Oh, mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Sepotong informasi ini tampaknya telah melebihi harapannya. Dari kelihatannya, alasan mengapa Yu Yu dan kelompoknya mengintip mampu menampilkan disjade yang bisa membuat perisai di halaman spiritual tersembunyi harus karena orang itu, kata Mu Chen perlahan, sementara kilatan unik muncul di matanya. Hadir spiritual arai dalam disjade sangat cerdik. Pencipta hal seperti itu pasti tidak akan menjadi orang biasa. Sepertinya Xiao Huang ini benar-benar luar biasa. Menurut berita yang telah beredar di sekitar, sampai sekarang, Wen Qingxuan dan yang lainnya telah dikelilingi dan terjebak oleh arai spiritual yang diatur oleh Xiao Huang dengan cermat, dan tidak dapat melepaskan diri dari dalam, kata Luo Li. Selama arai spiritual yang diatur oleh Xiao Huang belum mencapai ranah Grandmaster arai spiritual, itu benar-benar tidak akan bisa menjebak Wen Qingxuan. Namun, jika ada orang lain selain dia, akan sulit untuk mengatakan, gumam Mu Chen. Dengan tingkat kekuatan Wen Qingxuan, meskipun mungkin sulit baginya, ingin melepaskan dirinya akan benar-benar menjadi kemungkinan. Namun, masalahnya adalah kelompok-kelompok lain dari Myriad Phoenix Spiritual Academy terjebak dengannya. Orang-orang ini tidak akan bisa dengan mudah melepaskan diri. Karena itu, tidak mungkin bagi Wen Qingxuan untuk membebaskan diri dan meninggalkan sisanya. Apa metode yang bagus digunakan oleh Xiao Huang itu? Kata Mu Chen dengan nada acuh tak acuh. Luo Li mengangguk setuju. Jelas, bahwa Xiao Huang mengandalkan taktik ini untuk mengganggu rencana Wen Qingxuan. Lagi pula, ada kalanya jumlah orang yang terjebak dalam arai spiritual tidak akan berarti superioritas apapun dan bahkan mungkin menjadi beban. Oleh karena itu, selama Wen Qingxuan tidak bisa menjadi tidak berperasaan dan melemparkan anggota kelompoknya ke samping, ini akan terus membebani dia sampai ke titik di mana dia tidak lagi bisa bertahan lagi. Ini jelas sesuatu yang senang dilihat oleh Xiao Huang. Mereka mengatakan bahwa Wen Qingxuan dan yang lainnya sudah terjebak selama 3 hari. Namun, Xiao Huang juga agak aneh, karena, sejak awal, dia hanya membuat langkah untuk menjebak mereka dan tidak melakukan hal lain sejak itu, kata Luo Li ragu-ragu dengan suara lembut. Mendengar itu, kerutan mulai samar terbentuk di dahi Mu Chen. Setelah merenungkan sejenak, dia berkata, aku percaya, bahwa tujuan mereka mungkin bukan hanya Wen Qingxuan saja. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Su Huang dan yang lainnya langsung melongo, sebelum berkata dengan kaget, tidak hanya Wen Qingxuan, mungkinkah itu? Ketika mereka memikirkannya, wajah mereka berkerut. Sampai sekarang, mereka tidak bisa lebih jelas tentang dendam dan keluhan antara mereka dan aliansi akademi. Semua rencana yang telah disiapkan oleh aliansi akademi dihancurkan dan dihancurkan oleh mereka, dengan 3 pemimpin mereka bahkan dikirim mundur untuk hidup mereka dengan cara yang menyedihkan oleh Mu Chen. Dendam seperti itu tidak akan ringan.
Jika itu Xiao Huang adalah pemimpin besar dari aliansi akademi, dia pasti tidak akan bisa diam-diam menelan ini. Oleh karena itu, jika aliansi akademi berencana menargetkan orang lain selain Wen Qingxuan, mereka pasti akan menjadi yang pertama menanggung beban. Satu-satunya yang dilakukan Xiao Huang pada Wen Qingxuan adalah mengelilinginya, tetapi tidak menyerang. Ini mungkin karena kekuatannya. Namun, aku percaya bahwa mungkin ada kemungkinan yang sangat besar bahwa dia ingin memikat kami untuk maju dan membantunya. Haha, Xiao Huang ini tentu saja memiliki nafsu makan yang besar, kata Mu Chen sambil tersenyum, yang berisi sepotong niat dingin. Apa yang harus kita lakukan, kalau begitu? Tanya Su Huang sambil memandang Mu Chen. Mempersempit matanya sedikit, Mu Chen merenung cukup lama sebelum menjawab dengan tenang, karena dia mengantisipasi kita untuk mengetuk pintunya, kita seharusnya tidak membiarkannya kecewa. Kebetulan kami membutuhkan banyak poin, aku percaya bahwa aliansi akademi mungkin bisa membiarkan kita makan sepuas hati. Petik 2. Mu Chen tidak ingin menghindari masalah seperti itu. Bahkan tanpa menyebutkan janji pertama tentang membantunya yang telah dia lakukan terhadap Wen Qingxuan, tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari undangan untuk berperang. Mu Chen percaya bahwa mungkin sudah ada orang-orang dari berbagai kelompok memperhatikan perkembangan masalah ini, setelah semua, terlepas dari Wen Qingxuan atau Xiao Huang, keduanya adalah tokoh yang menuntut banyak dalam situasi saat turnamen akademi spiritual besar. Persilangan tangan mereka pasti akan menarik perhatian orang lain. Oke, Su Huang dan dua lainnya segera menganggukkan kepala mereka. Meskipun mereka tahu bahwa aliansi akademi bisa menjebak Wen Qingxuan dan yang lainnya, pasti akan mengatur agar mereka masuk ke dalam perangkap, di bawah kepemimpinan Mu Chen selama beberapa bulan terakhir, bahaya macam apa yang mereka hadapi. Tidak berjalan langsung ke. Selain itu, mereka tidak berasumsi bahwa Mu Chen akan kalah dari pemimpin besar aliansi akademi. Mendengar kata-kata Mu Chen, Luo Li dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya, lagi pula, dia memiliki tingkat persahabatan dengan Wen Qingxuan. Sampai sekarang, dengan yang terakhir dalam kesulitan, mereka harus mencoba segala cara yang mungkin untuk memberikan bantuan kepadanya. Ayo pergi. Melihat bahwa tidak ada yang menentang keputusannya, Mu Chen tidak ragu lagi. Dengan lambaian tangannya, dia menembak lurus ke arah wilayah tengah benua Sateret, dengan Luo Li, Su Huang dan dua lainnya segera mengikutinya. Untuk sepanjang hari berikutnya, Mu Chen dan kelompoknya tidak istirahat, mempertahankan kecepatan mereka hingga batas maksimal saat mereka dengan cepat menuju ke daerah pusat. Ketika mereka semakin dekat dengan wilayah yang luas, Mu Chen akhirnya mulai merasakan kekacauan dan kekacauan yang ada di dalamnya. Dengan peningkatan jumlah kelompok yang terus-menerus, yang semuanya memiliki kekuatan dan kekuatan yang mengesankan, semuanya sangat waspada dan serakah. Oleh karena itu, ini telah menyebabkan mereka semua muncul seperti tong bubuk yang meningkat sangat ekstrim. Dengan sedikit provokasi, mereka akan benar-benar meledak. Karena itu, ketika setiap dua kelompok membuat semacam kontak, apa yang terjadi selanjutnya pasti akan menjadi pertempuran yang hebat tanpa ada yang mau menyerah. Ingin maju harus mengalahkan pihak lawan. Di tempat ini, hanya pemenang yang bisa melanjutkan perjalanan mereka. Untuk pemenang pergi rampasan, ini dimainkan sangat-sangat di tempat ini. Di bawah situasi yang kacau, bahkan Mu Chen dan kelompoknya juga mengalami halangan, dalam bentuk beberapa kelompok cukup kuat yang melemparkan pandangan serakah mereka. Menghadapi kelompok-kelompok yang memperlakukannya dan kelompoknya sebagai sasaran, Mu Chen tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang berani mengambil tindakan akan dikalahkan dengan cara yang cepat dan kuat, dengan tidak ada sedikit pun belas kasihan yang ditunjukkan, sebelum merebut setengah dari poin mereka. Dengan domba gemuk yang secara otomatis berjalan tepat ke mereka, poin Mu Chen telah meningkat 2 hingga 3.000 dalam kurun waktu singkat sehari. Orang bisa mengatakan bahwa mereka telah memperoleh panen berlimpah. Namun, tentu saja, peningkatan poin yang drastis seperti itu tidak dianggap banyak jika dibandingkan dengan mereka yang berada di peringkat 16 besar. Itu karena poin yang dipegang oleh top 16 akan berubah pada saat tertentu, dengan perubahan tersebut melebihi lebih dari 5.000 poin. Namun, setelah waktu 1 hari, peningkatan progresif poin Mu Chen secara bertahap terhenti. Setelah menderita kekalahan demi kekalahan, kelompok-kelompok yang telah maju gelombang demi gelombang akhirnya mulai memahami betapa duri kelompok ini yang mereka targetkan sebenarnya. Itu pada level yang sama sekali tidak bisa mereka tangani.
Oleh karena itu, saat ketakutan dan ketakutan akhirnya memenuhi mereka, mereka tidak punya pilihan selain untuk menyembunyikan pandangan serakah mereka, sementara tidak lagi berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen dan kelompoknya. Dengan penghalang seperti menghilang, kaki Mu Chen akhirnya melangkah ke wilayah tengah yang sangat luas pada hari kedua perjalanan. Tempat ini sekarang sudah menjadi tempat di seluruh turnamen akademi spiritual besar di mana sorotan paling bersinar. Sama seperti mereka telah menginjak wilayah tengah, Mu Chen dan kelompoknya telah menerima sepotong informasi lagi. Dalam 2 hari ini, aliansi akademi masih terus membuat Wen Qingxuan dan yang lainnya terjebak, sementara tidak melancarkan serangan terhadap mereka. Namun, kali ini, aliansi akademi secara terbuka mengirim surat tantangan. Tepatnya informasi yang dikirim tepat ke arah Mu Chen dan kelompoknya. Mu Chen, aku, Xiao Huang, menunggumu memecahkan barisan untuk menyelamatkan orang-orang itu. Hanya kalimat pendek inilah yang dikirim aliansi akademi. Namun, itu telah menimbulkan gelombang keributan yang sangat besar di wilayah tengah, sementara menyebabkan beberapa keraguan dan kecurigaan muncul di banyak kelompok yang kuat. Bagaimanapun, kelompok yang dipimpin oleh Xiao Huang sudah mencapai posisi ke-9 pada peringkat. Selanjutnya, mereka membuat Wen Qingxuan terjebak. Karena itu membuatnya benar-benar terkenal di seluruh turnamen akademi spiritual besar. Adapun Mu Chen, mayoritas orang tidak terbiasa dengan nama yang terdengar asing ini, setelah semua, Mu Chen hanya masuk ke top 16 untuk sedikit waktu sebelum menghilang. Sampai sekarang, dia belum melangkah kembali ke 16 besar. Karena itu, banyak orang yang sangat tidak mengenalnya. Namun, meskipun mereka tidak terbiasa, seseorang yang dapat menyebabkan pemimpin besar dari Akademi Aliansi mengirimkan tantangan pasti bukan orang biasa. Poin ini memang menarik minat orang-orang dari berbagai kelompok. Oleh karena itu, banyak kelompok mulai dengan cepat menuju ke wilayah yang ditunjukkan oleh tantangan. Sementara ini terjadi, Mu Chen juga menerima surat tantangan yang penuh dengan provokasi. Menghadapi itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia mengayunkan tangannya, sementara suara yang tenang mengikutinya dan terdengar. Ayo pergi, kami akan memecah arai dan menyimpannya. Petik 2, Undangan, Heart of the Shattered Continent, wilayah Barat Laut. Hadir di sini adalah hamparan pegunungan hijau yang indah, dengan pegunungan tinggi dan puncak yang dipenuhi kehidupan kehijauan. Secara umum, tempat seperti itu biasanya tampak sangat jauh dan sunyi. Namun, pada saat ini, tempat ini tampak sangat berisik dan dipenuhi dengan suara gemuruh, sementara suara washing terus-menerus berdering di sepanjang pegunungan di sekitarnya. Akhirnya, sosok bercahaya melintas, muncul di langit atau lautan pohon yang ada di bawah. Oleh karena itu, tempat ini, yang sudah berisik, menjadi lebih hidup. Kelompok kuat yang datang dari berbagai arah berdiri di langit yang jauh. Namun, tatapan mereka semua terfokus pada posisi paling tengah dari pegunungan tanpa konsultasi sebelumnya. Saat ini, ada puncak gunung yang sangat megah yang menjulang di atas wilayah tersebut. Namun, pada saat ini, cahaya spiritual yang terang dan cemerlang telah menembus ke puncak gunung. Cahaya spiritual ini muncul sangat mempesona, muncul seperti munculnya matahari yang terik, menyebabkan rasa sakit yang menusuk mata orang-orang yang melihatnya. Oleh karena itu, wajah-wajah kelompok yang melihat dipenuhi dengan kehikmatan. Itu karena mereka bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikan energi spiritual yang memancar dari puncak gunung itu. Xiao Huang dari Aliansi Multi Akademi benar-benar tangguh, untuk benar-benar dapat mengatur arah spiritual yang begitu kuat. Dengan fluktuasi energi spiritual seperti itu, bahkan seorang ahli di bidang tingkat pertama bencana spirit tidak akan berani terburu-buru ke dalamnya. Setelah melihat cahaya spiritual yang memancar dari puncak gunung, berbagai kelompok yang hadir tidak dapat membantu saling berbisik. Jika arah spiritual tidak kuat, bagaimana mungkin mudah bagi Xiao Huang untuk menjebak Wen Qingxuan? Kata beberapa orang dengan suara berat. Namun, nyali Xiao Huang yang benar-benar besar untuk benar-benar berani mengambil tindakan seperti itu terhadap Wen Qingxuan sedemikian rupa, aku takut bahwa Wen Qingxuan dan orang-orangnya mungkin dalam masalah kali ini. Petik 2, Xiao Huang ini telah menggunakan metode yang sangat tercela dan menangkap kelompok-kelompok akademi spiritual Myriad Phoenix, sebelum menggunakannya sebagai umpan untuk memikat Wen Qingxuan ke dalam arah spiritual yang sudah diatur sebelumnya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menjebaknya. Jika tidak,
jika dia benar-benar mengambil tindakan, Xiao Huang pasti tidak akan cocok untuknya. Beberapa orang mendengus jijik. After all, dengan ketenaran dan reputasinya yang begitu besar, ditambah dengan penampilannya yang benar-benar memukau, sifat-sifat ini lebih dari cukup untuk menarik perhatian dan kekaguman banyak orang. Meskipun ada banyak orang yang tahu bahwa Phoenix yang sombong dan angkuh ini tidak akan melemparkan tatapan lembut dan indah kepada mereka, mereka semua sudah memiliki perasaan marah ketika melihat Xiao Huang menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi Wen Qingxuan. Kata-kata orang ini telah menarik beberapa persetujuan. Mereka semua tahu itu, meskipun arah spiritual yang diatur oleh Xiao Huang memang sangat berat, ingin benar-benar menjebak Wen Qingxuan adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, meskipun Wen Qingxuan telah terperangkap selama beberapa hari terakhir, ini semua sepenuhnya karena kekhawatirannya akan keselamatan anggota kelompoknya. Setelah semua, dihadapkan dengan arah spiritual yang tangguh, hanya dia yang memiliki kemampuan dan kemampuan untuk melawannya. Satu-satunya aturan dari turnamen Akademi Spiritual Besar adalah Survival of the Fittest. Metode atau cara apa yang digunakan tidak masalah. Selama kamu bisa mengalahkan lawan, siapa yang bisa peduli dengan metode atau cara apa yang kamu gunakan? Semua itu hanyalah alasan dari yang kalah. Ada juga beberapa orang dengan pendapat berbeda yang menyuarakan oposisi mereka. Karena itu, ia juga menarik banyak orang. Dengan suara sengketa naik dan turun berturut-turut. Seluruh wilayah dipenuhi dengan suara bising. Hadir di puncak gunung tidak jauh dari sana adalah beberapa sosok berdiri, dengan tatapan mereka terkunci di puncak gunung yang memancarkan cahaya spiritual yang mempesona. Xiao Huang itu benar-benar tercela. Mengenakan gaun merah tua, ekspresi mengejek memenuhi wajah Wu Yingying yang menyenangkan. Meskipun dia tidak memiliki terlalu banyak koneksi dengan Wen Qingxuan, bagaimanapun mereka adalah perempuan. Sampai sekarang, melihat bahwa aliansi multi-akademi sedang mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan Wen Qingxuan, hatinya secara alami bias terhadap yang terakhir. Haha, orang itu, Xiao Huang, bukan orang yang baik hati, kata sosok yang berdiri di hadapan Wu Yingying. Sosok ini muncul tinggi dan kurus, dengan penampilan seperti lurus, seperti tombak yang tegak. Jubah hitam yang dikenakannya tampak sangat halus, seperti seorang gadis. Fitur wajahnya tampak sedikit mirip dengan Wu Yingying, menyebabkan dia memiliki penampilan yang sedikit banci. Namun, semua orang dari Akademi Spiritual Bela Diri sangat jelas betapa menakutkannya bakat yang dimiliki oleh seorang gadis ini. Dia juga memiliki status sebagai mahasiswa baru di Akademi Spiritual Bela Diri. Namun, dalam kurun waktu singkat 1 tahun, dia sudah berdiri di puncak tertinggi di Akademi Spiritual Bela Diri. Para senior yang memiliki bakat luar biasa hanya bisa menghela nafas panjang dalam kehadiran sosok itu. Dia adalah Wu Ling. Sampai sekarang, dia adalah orang terkuat di antara anggota Akademi Spiritual Bela Diri. Pada saat yang sama, ia adalah kakak laki-laki Wu Yingying. Wen Qingxuan tidak mudah untuk ditangani. Jika bukan karena dia mengkhawatirkan anggota lain dari Myriad Phoenix Spiritual Academy, terlepas dari seberapa siap Xiao Huang, dia tidak akan bisa menjebaknya, kata Wu Yingying dengan mendengus dingin. Mendengar itu, Wu Ling tersenyum tipis, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Wu Yingying memang benar. Wen Qingxuan bukan gadis biasa. Bahkan dia memiliki rasa takut yang tinggi terhadap gadis itu. Ngomong-ngomong, Wen Qingxuan benar-benar akan dianggap sebagai lawan yang dia perlu fokuskan seluruh pikiran dan jiwanya. Jika Xiao Huang ingin benar-benar mengambil tindakan langsung terhadap Wen Qingxuan, Wu Ling tahu bahwa Wen Qingxuan benar-benar akan memiliki peluang besar untuk menang. Namun, selain aspek yang menakutkan dari dirinya menjadi master arah spiritual, begitu dia dapat melaksanakan metode yang telah dia persiapkan dengan cermat, dia akan dapat memiliki kontrol mutlak atas segalanya, seperti situasi saat ini. Dengan Wen Qingxuan dan anggota lainnya terperangkap dalam arah spiritual dan dengan itu sepenuhnya diaktifkan, bahkan Wen Qingxuan hanya bisa berakhir dengan kerugian, dan dipaksa dalam posisi yang jelas pasif. Oleh karena itu, masih sangat sulit untuk mengatakan dengan tepat siapa di antara Xiao Huang atau Wen Qingxuan yang akan memperoleh kemenangan dalam pertarungan kali ini. Selain itu, target Xiao Huang bukan hanya Wen Qingxuan. Dia hanya ingin menggunakannya untuk memancing Mu Chen keluar, itu saja, kata Wu Ling dengan senyum tipis, tatapannya tampak agak aneh. Mu Chen seharusnya menjadi sasarannya selama ini. Petik 2. Nama ini tidak asing atau asing baginya,
karena ia berselisih dengan Mu Chen saat mereka berdua berada di jalan spiritual, dengan keduanya mendapatkan kemenangan masing-masing. Dia sangat tertarik pada mantan lawannya ini. Namun, dengan terjadinya masalah Mu Chen diusir dari jalan spiritual, ini selalu membuatnya merasa menyesal. Namun untungnya dia akhirnya bisa mendengar nama ini. Lagi, mengapa dia ingin berurusan dengan Mu Chen secara khusus? Orang itu tidak memiliki banyak poin, dan tidak ada manfaatnya mengalahkannya sama sekali, tanya Wu Yingying ketika dahinya mulai berkerut. Siapa tahu, mungkin, Xiao Huang telah mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang dimiliki Mu Chen, kata Wu Ling dengan senyum tipis. Dari kelihatannya, sepertinya Xiao Huang telah membuat persiapan yang matang. Kekuatan arai spiritual ini sangat mencengangkan. Lebih jauh lagi, ini tampak muskil dan mendalam. Jika orang itu, Mu Chen, benar-benar berani datang, aku khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan, kata Wu Yingying, suaranya berisi sepotong kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Haha, apakah kamu tidak membencinya sampai mati? Mengapa kamu khawatir tentang keselamatannya? Wu Ling menatap aneh pada Wu Yingying saat senyum muncul di wajahnya. Siapa yang peduli padanya? Aku tidak sabar menunggu dia dipukuli sampai mati. Balas Wu Yingying kembali, matanya terbuka lebar sementara wajahnya yang manis berubah menjadi merah padam. Wu Ling mengangkat bahu tanpa daya ketika dia melihat sekelilingnya. Ada ratusan hingga ribuan tokoh di sekitar mereka. Jelas, mereka semua tertarik ke lokasi ini. Masalah ini sudah menyebar ke seluruh wilayah tengah yang luas ini karena hampir semua orang tahu bahwa Xiao Huang telah menjebak Wen Qingxuan untuk memikat Mu Chen. Namun, dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang mengganggu seluruh situasi. Terlepas dari Xiao Huang, atau Wen Qingxuan, dan bahkan Mu Chen, yang belum muncul, ada banyak orang yang jelas tentang betapa hebatnya mereka. Karena itu, mereka memiliki antisipasi besar terhadap konfrontasi yang akan terjadi. Lagi pula, hanya dalam situasi seperti ini mereka dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan manfaat. Dalam situasi seperti itu, Tuhan tahu berapa banyak kelompok kelas berat di luar sana memperhatikan masalah yang terjadi di sini. Terlepas dari apakah Mu Chen akan muncul atau tidak, atau bahwa Wen Qingxuan akan keluar dari barisan, itu jelas akan mengarah pada konfrontasi yang sangat spektakuler. Selanjutnya, kita harus menunggu kemunculan karakter utama, ya. Petik 2. Ketika cahaya spiritual memancar dari puncak gunung yang agung dan ke mata semua orang di sekitar, mereka samar-samar bisa membedakan pola bercahaya yang tak tertandingi mulai muncul dari dalam. Pola bercahaya ini tampaknya diukir dari ketiadaan, memberi orang perasaan yang tidak penting. Puncak gunung ini berdiameter sekitar 1000 meter. Namun, sampai sekarang, ini berada dalam radius jangkauan cahaya spiritual. Wilayah ini sudah termasuk dalam radius arai spiritual. Karena itu, tidak ada orang yang berani mendekatinya. Pada saat ini, ada dua sosok yang duduk diam di atas batu hijau di dalam lokasi arai spiritual tertentu. Di belakang mereka berdiri Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong, tiga pemimpin aliansi multi-akademi, dengan wajah mereka penuh dengan kegugupan dan ibadah. Pemimpin besar, akankah Mu Chen benar-benar datang? Dia seharusnya sudah tahu bahwa tempat ini sudah menjadi lokasi berbahaya baginya, tanya Mo Yu dengan suara pelan. Hadir di hadapannya adalah seorang pemuda dengan rambut hitam panjang yang memiliki penampilan yang sangat biasa. Namun, sepasang matanya tampak seperti jurang yang dalam, menyebabkan orang tidak bisa melihat kedalamannya. Mendengar pertanyaan Mo Yu, dia sedikit mengangkat matanya. Sebelum menjawab, berita itu sudah beredar. Bahkan Wen Qingxuan tahu tentang itu. Dia adalah orang yang mengejar kesempurnaan, bahkan jika itu terhadap teman-temannya. Jika Mu Chen tidak datang, dia akan mengerti, namun ini akan mengakibatkan beberapa perasaan sakit dilahirkan dalam hatinya. Ini akan melarang persahabatannya dengan Mu Chen mulai dari sini. Ini akan menghasilkan ketidakmungkinan baginya untuk berkolaborasi dengannya di masa depan. Petik 2. Jika Mu Chen datang, itulah tepatnya yang aku inginkan. Aku telah mengarahkan pandangan aku pada benda itu dari halaman spiritual tersembunyi, dan dia harus menyerahkannya. Jika tidak, aku tidak akan keberatan membiarkannya tahu bahwa bahkan orang-orang dari 5 akademi besar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bosi dan mendominasi di tempat ini. Karena itu, aku bisa mendapatkan panen, terlepas dari apakah Mu Chen datang atau tidak. Petik 2. Mendengar jawabannya,
bayangan ibadat dan rasa hormat langsung menyembur dari mata Mo Yu dan dua lainnya, sebelum kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka sudah tidak bisa menahan ketidaksabaran mereka untuk melihat ekspresi Mu Chen ketika dikalahkan. Bajingan itu sebenarnya telah memaksa mereka untuk kembali dengan tangan kosong dari sisa-sisa istana kayu ilahi dan bahkan mengirim mereka melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kaki mereka. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menunggu. Petik 2. Berbicara dengan senyum tipis, Xiao Huang melanjutkan untuk perlahan-lahan menutup matanya. Namun, tidak lama setelah memejamkan matanya, sebuah gemetar tiba-tiba mengguncang alisnya, sebelum matanya dengan cepat terbuka. Melihat dengan acuh tak acuh pada jarak, sebuah busur mulai melengkung dari sudut mulutnya, yang menghasilkan sepotong niat dingin. Kamu benar-benar datang begitu cepat. Benar-benar sesuai dengan keberanian seseorang yang mampu. Petik 2. Taruhan. Atmosfer yang awalnya berisik di sekitar pegunungan yang hijau tiba-tiba menjadi sunyi, sebelum semua tatapan yang memotret dari mana-mana berbalik ke arah barat laut. Sesaat kemudian, suara washing tergesa-gesa terdengar dari sana ketika banyak sosok bersinar muncul di cakrawala. Akhirnya, dalam sekejap, mereka muncul tepat di depan pegunungan yang dipenuhi sosok. Saat bayang-bayang yang bersinar tersebar, 5 sosok muncul di hadapan semua orang. Hadir di pucuk pimpinan adalah seseorang, yang tepatnya Mu Chen. Yang berdiri di sampingnya adalah Luo Li, sosoknya yang ramping dan elegan, dengan penampilannya yang benar-benar cantik, langsung menarik beberapa tatapan yang mengarah padanya. Melihat Akademi Lambang di dada mereka, semua orang langsung memahami status 5 orang ini, langsung menyebabkan bayangan kuat muncul di mata mereka. Setelah menunggu selama berhari-hari, karakter utama ini akhirnya muncul. Ini adalah kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara. Itu kapten mereka, Mu Chen. Mengapa kekuatannya hanya di bidang bencana energi spiritual? Petik 2. Dia benar-benar berani datang dan membuat janji dengan kekuatan seperti itu. Dia benar-benar memiliki cukup banyak keberanian. Petik 2. Jangan memandang rendah dirinya. Mu Chen ini sama sekali tidak sederhana. Dikatakan bahwa di sisa-sisa istana kayu ilahi, dia telah menyebabkan aliansi akademi kembali dengan tangan kosong. Selain itu, ia adalah seorang guru arai spiritual dengan sedikit pencapaian dalam aspek ini. Petik 2. Oh, dia juga seorang guru arai spiritual. Ini benar-benar telah menjadi menarik. Sangat jarang melihat pertempuran antara master arai spiritual. Haha, siapa tahu, mungkin Mu Chen ini akan benar-benar dapat memecah formasi arai yang telah diatur oleh Xiao Huang, ya. Petik 2. Ketika Mu Chen dan kelompoknya muncul di bentangan langit itu, bisikan rendah langsung berdering dari sekitarnya, sementara tatapan terus-menerus menyapu tubuh mereka. Berdiri di udara, tatapan Mu Chen juga memindai sekelilingnya. Melihat ratusan dan ribuan kelompok yang hadir, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan sepotong keheranan melintas di matanya. Itu karena kelompok yang hadir di sini semua memiliki kekuatan yang agak kuat. Jelas, karena bisa tetap berada di wilayah tengah, di mana pertempuran paling hebat dan kejam dari turnamen Akademi Spiritual Besar berlangsung, bagaimana mungkin salah satu dari kelompok-kelompok ini menjadi lemah? Tiba-tiba, tatapan Mu Chen membeku saat ia mengarahkan matanya pada puncak gunung di kejauhan. Di sana, ia melihat seorang pemuda berjubah hitam dengan penampilan yang lembut seperti perempuan. Wuling. Mata Mu Chen sedikit menyipit saat ekspresinya berubah sedikit serius. Selama jalan spiritual, tidak ada banyak orang yang bisa menyebabkan dia merasakan ketakutan dan ketakutan ekstrim. Selain Jisuan dan Wen Qingxuan, dia mungkin memiliki rasa takut paling besar terhadap Wuling ini. Untungnya, meskipun demikian, Mu Chen tidak memiliki terlalu banyak dendam dan keluhan terhadap Wuling saat berada di jalan spiritual, dan dapat dianggap memiliki hubungan biasa. Tatapan masuk Mu Chen jelas dirasakan oleh Wuling. Senyum samar langsung muncul di wajahnya yang halus saat ia mengirim anggukan ke arah Mu Chen yang bisa dianggap sebagai salam. Mengangguk kepalanya sebagai tanggapan, Mu Chen menarik pandangannya sebelum berbalik ke lokasi paling ramai di wilayah ini. Cahaya spiritual yang terang dan cemerlang terpancar dari puncak gunung, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di mata orang-orang yang melihatnya. Melihat ke atas, ekspresi Mu Chen mulai menggumpal. Mungkin orang lain mungkin tidak dapat memahami pola bercahaya rumit yang memancar dari dalam cahaya spiritual, tetapi sebagai master arai spiritual, ia dapat dengan jelas merasakan betapa rumit dan tangguhnya arai spiritual itu. Cukup arai spiritual yang tangguh,
kata Luoli dengan suara lembut. Meskipun dia bukan master arai spiritual, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa merasakan fluktuasi berbahaya yang datang dari arai spiritual raksasa di depan matanya. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menambahkan, itu harus menjadi diagram kombinasi peringkat 5. Lebih jauh lagi, tampaknya agak berbeda dalam tata letak dibandingkan dengan formasi arai spiritual biasa. Petik 2. Arai spiritual pedang laser Tousan, yang digunakan Mu Chen untuk berurusan dengan Sue Tiandou, Wang Zong dan orang-orang mereka sementara di sisa-sisa istana kayu ilahi juga diagram kombinasi peringkat 5. Mengandalkan arai ini, Mu Chen mampu langsung menghancurkan 3 pengawal kayu ilahi, dan bahkan benar-benar mengalahkan Sue Tiandou dan seluruh gengnya. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakjubkan kekuatan diagram kombinasi seperti itu. Tentu, ini juga dalam harapan Mu Chen. Setelah semua, arai spiritual biasa tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk menjebak Wen Qingxuan. Haha, Mu Chen, kamu akhirnya tiba. Petik 2. Sementara Mu Chen melemparkan pandangannya ke arah arai spiritual yang cerah dan gemilang itu, suara tawa samar terdengar dari dalam. Detik berikutnya, dengan kilauan, ruang kosong mulai muncul dari dalam arai spiritual. Seseorang dapat dengan segera melihat sejumlah figur yang ada di dalam. Selain itu, orang yang berbicara adalah pemuda dengan rambut hitam panjang yang mengalir bebas. Kamu harus menjadi pemimpin besar dari aliansi akademi, Xiao Huang, kan? Menembak melihat Mo Yu berdiri di belakang pemuda, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke yang terakhir sebelum berbicara dengan lambat. Mengangguk kepalanya, Xiao Huang tersenyum tipis sebelum berkata, aku sudah lama mendengar nama besar Kapten Mu Chen, aku sudah tak sabar untuk bertemu kamu di sini untuk waktu yang sangat lama. Petik 2. Benar-benar suatu kehormatan. Petik 2. Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Menatap Xiao Huang, sebelum menembak tatapan yang datang dari lingkungan mereka yang dilatih pada diri mereka sendiri, Mu Chen terus berbicara, aku tidak tahu persis apa yang direncanakan Kapten Xiao Huang dengan memikat aku ke sini. Mungkinkah kamu ingin bersaing untuk menghadapi Mo Yu dan 2 lainnya? Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Mo Yu dan 2 lainnya langsung berubah pucat saat mereka melotot ke Mu Chen. Haha, kamu pasti bercanda, Kapten Mu Chen. Mengajari kamu pelajaran berarti bahwa keterampilan mereka tidak sebanding dengan kamu. Itu bukan kesalahan orang lain, jawab Xiao Huang sambil tersenyum. Namun demikian, ada item dari sisa-sisa istana kayu ilahi yang aku butuhkan, tetapi telah direnggut oleh Kapten Mu Chen. Karena itu, apakah Kapten Mu Chen bersedia untuk berpisah dengannya? Petik 2. Apa? Tanya Mu Chen dengan tenang. Itu secara alami apa yang kamu peroleh dari dalam halaman spiritual tersembunyi, jawab Xiao Huang sambil tersenyum. Mata Mu Chen langsung sedikit menyipit, dengan bayangan keheranan muncul di kedalaman mereka. Apa yang dia dapatkan di dalam halaman spiritual tersembunyi adalah mangkok kondensasi spiritual palsu. Betapa berharganya harta ini, dengan banyak cairan spiritual berdaulat disegel di dalamnya. Namun, berita tentang dia mendapatkannya hanya diketahui olehnya, Luoli dan Wen Qingxuan. Bagaimana Xiao Huang tahu tentang ini? Boleh aku tahu apa yang diajukan Kapten Mu Chen tentang permintaanku? Tanya Xiao Huang saat dia memandang ke arah Mu Chen, dengan tatapan yang tampak sama tenangnya. Namun, jauh di dalam matanya menyemburkan keganasan yang mirip dengan ujung pisau. Jelas, itu adalah sifat aslinya, bukan penampilan lembut dan hangat yang ditunjukkannya di luar. Mu Chen mengalihkan pandangannya sama ke arah Xiao Huang, ekspresi yang mengalir dalam yang terakhir diambil olehnya. Dia tidak pernah bisa rileks di hadapan kesopanan luar yang ditunjukkan oleh Xiao Huang. Mampu mendirikan aliansi akademi dan sepenuhnya menyerahkan Mo Yu dan orang lain untuk kepatuhan, orang seperti itu tidak akan menjadi orang yang akan menyerah kepada siapapun. Secara alami, Mu Chen sama-sama tidak percaya bahwa dia, dirinya sendiri, adalah orang yang akan menyerah pada siapapun juga. Oleh karena itu, dihadapkan dengan pertanyaan Xiao Huang, Mu Chen tersenyum tipis dan menjawab, aku mungkin harus membuat Kapten Xiao Huang kecewa tentang ini, aku percaya bahwa lebih baik bagi kamu untuk segera membuang arai spiritual ini. Jika tidak, jika orang di dalamnya benar-benar menjadi marah, aku yakin kamu kemungkinan besar tidak akan bisa menahannya. Petik 2. Setelah mendengar jawaban dari Mu Chen ini, beberapa orang mulai diam-diam tersenyum. Jelas, Xiao Huang telah menaruh banyak pemikiran dalam menjebak Wen Qingxuan. Namun, begitu arai spiritual ini rusak,
kemarahan Wen Qingxuan mungkin menyebabkan Xiao Huang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sepertinya kamu tidak mau menyelesaikan ini dengan damai. Xiao Huang tampak agak menyesal saat dia menghela nafas, sementara matanya dipenuhi dingin. Dengan senyum tipis di wajahnya, Mu Chen mengangkat bahu sebagai balasan. Namun, siapapun bisa tahu betapa dinginnya senyumnya. Karena kamu tidak menerima tawaran kedamaianku, aku hanya bisa mengalahkan kalian semua dan mengambilnya kembali. Tiba-tiba, cemoohan samar terdengar, menyebabkan tatapan semua orang bertemu, sebelum akhirnya beristirahat di sisi Xiao Huang. Hadir ada sosok lain dalam posisi duduk. Sosok ini memiliki rambut pendek, dengan penampilan yang memiliki sedikit kemiripan dengan Xiao Huang. Dengan satu-satunya perbedaan adalah garis-garis sangat dingin hadir di wajahnya. Orang ini tetap diam sepanjang waktu, sambil duduk di samping Xiao Huang, mengakibatkan dia tidak menerima terlalu banyak perhatian dari orang lain. Namun, saat dia membuka mulutnya, semua orang bisa merasakan kedinginan seperti pisau memancar dari matanya, menyebabkan hati mereka terasa dingin. Jadi ternyata orang ini juga bukan karakter biasa. Orang itu, tampaknya saudara Xiao Huang, Xiao Wang. Orang ini sangat kuat, meskipun dia tidak mengerti arah spiritual, bahkan seorang ahli bencana roh kelas 1 telah jatuh di tangannya beberapa saat yang lalu. Dia tidak bisa diremehkan. Petik 2. Setelah memperhatikan sosok itu, kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya mulai diam-diam saling berbisik. Mendengar bisikan itu, Mu Chen melirik Xiao Huang, sementara ekspresinya berubah menjadi salah satu ketidakpedulian. Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Suara yang jelas dan dingin terdengar pada saat ini, hanya untuk mata Luoli yang indah untuk menatap Xiao Huang dengan dingin. Saat tangannya yang seperti batu giok perlahan mengepalkan pedang Luogatnya dengan erat, dia mengambil langkah anggun ke depan, dengan cincin pedang langsung mengalir ke langit. Niat pedang yang tak tertandingi ini tampaknya ingin menghancurkan dan membelah langit dan bumi, menyebabkan wajah-wajah dari kelompok yang tak terhitung jumlahnya yang ada di sekitarnya mengerut dengan keras. Pada saat ini, ekspresi Xiao Huang dan Xiao Wang juga sedikit berubah, karena mereka dapat merasakan irisan bahaya yang ada di peden inten yang terpancar dari Luoli. Gadis di depan mereka tampaknya bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Mu Chen sendiri. Dari kelihatannya, kelompok ini dari Akademi Spiritual Surga Utara memang memiliki beberapa kemampuan. Sedikit menyipitkan matanya, Xiao Huang tertawa sebelum berkata, "Kapten Mu Chen, aku pernah mendengar bahwa kamu juga seorang guru arai spiritual. Apakah kamu tertarik untuk bertaruh dengan aku?" Petik 2. Biarkan aku mendengarnya. Petik 2. Tidak bisa dihindari bahwa pertempuran normal akan menjadi agak kasar dan kasar. Sampai sekarang, dengan Wen Qingxuan dan teman-temannya yang terperangkap dalam arai spiritual surga mengikat, selama kamu dapat memecahkan susunan ini, itu akan dianggap sebagai kemenangan kamu. Pada saat itu, aku tidak hanya akan melepaskan Wen Qingxuan dan yang lainnya, aku bahkan akan memberi kamu 20.000 poin, jawab Xiao Huang sambil menatap Mu Chen, senyum di sudut mulutnya tampak mengandung warna yang agak geli. Tentu saja, jika kamu kalah, tolong serahkan barang itu kepadaku. Begitu, apakah kamu berani menerima taruhan ini? Petik 2. Mendengar kata-kata Xiao Huang, alis dari beberapa kelompok terangkat. Xiao Huang benar-benar memainkan rencananya dengan baik. Dari kelihatannya, dengan arai spiritual ini mampu menjebak bahkan Wen Qingxuan, jika Mu Chen bergegas masuk, tidak akan berakhir pada hasil yang sama seperti dia. Begitu Mu Chen jatuh ke dalam arai, bukankah apapun yang dikatakan Xiao Huang menjadi hukum? Namun, bisa mengeluarkan 20.000 poin begitu saja memang bisa dianggap sangat murah hati. Lagi pula, sampai sekarang, 20.000 poin lebih dari cukup untuk memungkinkan seseorang untuk masuk ke top 8. Tentu saja, itu mungkin juga semua poin yang dimiliki aliansi akademi. Semua tatapan di wilayah ini sekarang telah dilemparkan pada sosok Mu Chen. Mereka semua benar-benar ingin tahu persis apakah Mu Chen berani mengambil taruhan ini yang diajukan oleh Xiao Huang. Di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang yang hadir, Mu Chen sedikit mengerutkan bibirnya, sebelum senyum muncul di wajahnya yang tampan. Melihat Xiao Huang dengan cara yang sama geli, dia perlahan mengangguk pada akhirnya. Baik, aku menerima taruhan ini. Petik 2. Arai yang bersaing. Ketika suara Mu Chen pelan-pelan terdengar di wilayah itu diharapkan mengisi wajah beberapa orang dengan kaget. Beberapa tatapan yang berbeda terkunci pada sosok ramping pemuda itu.
Hanya setelah beberapa saat orang-orang mulai diam-diam mengerutkan bibir mereka ketika mereka bergumam tentang pertunjukan bagus yang benar-benar dapat mereka saksikan hari ini. Kelompok-kelompok yang dapat hadir di sini semuanya mengalami banyak tantangan dan pertempuran, dan karenanya secara alami memiliki beberapa skema dan rencana mereka sendiri. Dari kelihatannya, Xiao Huang telah menyatakan tentang jebakan yang telah dia tempatkan di sini, dan ingin memaksa Mu Chen masuk ke dalamnya. Selama yang terakhir itu bukan idiot, dia harus sangat jelas tentang ini. Namun, meskipun begitu, Mu Chen tampaknya tidak memberikan banyak keraguan sebelum menerima taruhan. Kemungkinan ada dua alasan yang akan membuatnya melakukan hal seperti itu. Salah satunya adalah bahwa ego Mu Chen begitu besar sehingga membuatnya tampak menjadi bodoh, atau bahwa Mu Chen juga memiliki beberapa kartu truf sendiri. Seseorang dapat dengan sangat baik menghilangkan alasan pertama. Mampu menjadi Kapten Akademi Spiritual Surga Utara berarti bahwa Mu Chen sama sekali tidak akan menjadi orang yang sombong atau angkuh. Eselon atas dari Akademi Spiritual Surga Utara seharusnya tidak bodoh pada tingkat menyerahkan posisi kapten kepada Mu Chen jika dia adalah orang seperti itu. Oleh karena itu, alasan terbesar mengapa Mu Chen mungkin berani menerima taruhan adalah karena dia tidak takut pada Xiao Huang. Dari kelihatannya, pemuda ini, yang berkultivasi hanya di ranah bencana energi spiritual, tampaknya tidak sesederhana seperti kelihatannya. Bodoh-bodoh itu. Di puncak gunung di kejauhan, setelah melihat bahwa Mu Chen benar-benar memilih untuk menerima taruhan, Wu Yingying tidak bisa menahan mengepalkan giginya dan mengutuk. Meskipun dia dapat dianggap memiliki beberapa tingkat pemahaman terhadap Mu Chen, dari penampilan situasi saat ini, selama dia memasuki arah spiritual itu, dia mungkin jatuh langsung ke tangan Xiao Huang. Bagaimanapun, itu bisa menjebak bahkan Wen Qingxuan di dalam. Berapa banyak lagi yang bisa dicapai Mu Chen? Tidak perlu khawatir pada saat awal taruhan mereka, kata Wu Ling dengan senyum tipis. Melihat sosok kurus pemuda di kejauhan, dia terus berbicara. Setelah bersalaman dengannya, aku memiliki pemahaman yang baik tentang Mu Chen. Terlepas dari apa yang ingin dia lakukan, selama dia mengambil tindakan, itu berarti dia memiliki semacam rencana di dalam hatinya. Meskipun Xiao Huang telah membuat persiapan menyeluruh untuk ini, ingin melahap Mu Chen mungkin tidak semudah yang dia kira. Petik 2. Dia tangguh itu, kata Wu Yingying sambil cemberut bibirnya. Dia tahu betapa lincah penglihatan saudaranya. Di antara generasi mereka, sebenarnya tidak banyak yang bisa ditandai olehnya. Bahkan, dia bahkan tidak melihat banyak dari para jenius yang beberapa penatua dari Akademi Marsial Spiritual mereka memiliki pujian tanpa akhir. Haha, sebenarnya, kamu harus sangat jelas tentang bagaimana persisnya Mu Chen. Satu-satunya adalah kamu tidak mau menerimanya, jawab Wu Ling sambil tersenyum. Menatap Wu Yingying, matanya sedikit menyipit sebelum bertanya, namun, mengapa kamu memiliki kebencian yang begitu besar terhadapnya? Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Petik 2. Mendengar pertanyaan kakaknya, wajah Wu Yingying yang manis langsung berubah merah sebelum bergumam dengan tidak percaya diri. Jangan katakan hal seperti itu tanpa memiliki pemahaman yang tepat tentang situasi ini, oke? Mendengar jawabannya, Wu Ling mengangkat bahunya mengapa berkata, meskipun aku menjunjung tinggi orang itu, jika dia berani menggertak adik perempuanku, kamu hanya harus memberitahu aku dan aku akan memastikan untuk membereskannya. Petik 2. Siapa yang butuh bantuanmu, Huff? Bentak Wu Yingying saat dia melotot ke Wu Ling, sebelum melanjutkan untuk menutup mulutnya. Menatap sosok kurus di kejauhan, dia dengan lemah mengepalkan giginya sambil berpikir, si cabul itu. Sementara saudara Wu sedang melakukan percakapan pribadi mereka sendiri, di puncak gunung yang terpancar dengan cahaya spiritual, setelah mendengar persetujuan Mu Chen untuk taruhan, senyum samar langsung muncul di wajah Xiao Huang. Sambil tersenyum lebar, dia berbicara sambil menghela nafas kekaguman. Kapten Mu Chen benar-benar berani dan berani, aku, Xiao Huang, mengagumi kamu. Petik 2. Menatapnya, Mu Chen tertawa samar sebelum menjawab, karena Kapten Xiao Huang bermaksud mengirimi aku hadiah besar, bagaimana mungkin aku tidak menerimanya? Itu harus tergantung pada kemampuan kamu, Kapten Mu Chen, jawab Xiao Huang sambil tersenyum, kamu mungkin tidak dapat mematahkan arah spiritual ini hanya dengan menggunakan mulut kamu. Petik 2. Meskipun kata-kata yang berasal dari keduanya berisi beberapa olok-olok ramah, seseorang dapat dengan jelas merasakan niat ekstrim dari konfrontasi yang ada di dalam. Dengan lembut menganggukkan kepalanya,
Mu Chen menggeser kepalanya untuk menembak Luoli. Melihat ini, yang terakhir sedikit menganggukkan kepalanya ke arahnya sambil berkata, hati-hati. Petik 2. Memberikan senyum, Mu Chen tidak terus mengatakan kata-kata lagi. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan yang bersinar, menembak melintasi hutan laut di bawah, menuju tepat ke arah spiritual raksasa yang tak tertandingi yang hadir di puncak gunung. Saat ia mendekati puncak gunung, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas yang memancar dari dalam arai spiritual. Seketika, dia tidak bisa membantu sedikit menyipitkan matanya. Arai spiritual di depan matanya tampaknya bahkan lebih tirani daripada arai spiritual pedang 1000 lebih kecil yang dia miliki. Hanya Tuhan yang tahu persis bagaimana Xiao Huang ini berhasil memanfaatkan formasi susunan seperti itu. Suara mendesing. Meskipun pikiran seperti itu muncul di dalam hatinya, Mu Chen tidak menunjukkan terlalu banyak keraguan dalam tindakannya. Mengambil langkah ke depan, dia bergegas menuju arai spiritual raksasa di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang yang hadir di sekitarnya. Setelah bergegas ke arai spiritual raksasa, kabut mengepul langsung muncul di depan mata Mu Chen. Kabut ini tampaknya dibentuk oleh energi spiritual, sehingga mustahil untuk dilenyapkan. Lebih jauh lagi, itu memiliki efek yang kuat menghambat indera seseorang, menyebabkan orang tidak mampu mengidentifikasi lokasi dan arah mereka berada. Ketika ia memasuki arai spiritual, Mu Chen segera berhenti, tidak membuat terburu-buru sembrono atau berkepala panas di dalam sini. Menjadi master arai spiritual, ia tahu bahwa setelah memasuki arai spiritual, tabu utama adalah menjadi ceroboh dan impulsif. Hanya dengan mempertahankan ketenangannya seseorang dapat menemukan peluang yang dibutuhkan untuk memecah arai. Selain itu, arai ini tampaknya bukan arai spiritual yang akan meluncurkan serangan langsung, tetapi lebih seperti arai perangkap. Petik 2. Yang disebut trapping arai, ini memprioritaskan trapping dan pengepungan sebagai intinya. Tentu, ini tidak berarti bahwa itu mudah untuk berurusan dengan arai spiritual ofensif. Sebaliknya, itu akan menyebabkan sakit kepala yang lebih besar bagi orang-orang, karena ingin melepaskan diri setelah terjebak dalam arai spiritual seperti itu akan benar-benar mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan upaya yang sangat besar. Setelah energi spiritual seseorang dikonsumsi sebelum seseorang dapat menghancurkan arai spiritual, seseorang akan benar-benar menjadi ikan di piring makan seseorang. Dari luar spiritual arai raksasa, semua orang bisa melihat Mu Chen tidak bergerak 1 inci saat dia berdiri di dalam, menyebabkan keraguan muncul di beberapa orang. Namun demikian, sementara keraguan dan kecurigaan muncul di hati para penonton, kerutan samar muncul di dahi Xiao Huang. Mu Chen ini memang memiliki beberapa pencapaian dalam aspek arai spiritual. Namun demikian, dia tidak khawatir tentang itu, karena dia sangat percaya diri terhadap pencapaiannya sendiri dalam aspek arai spiritual. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen akan dapat melebihi dirinya dalam aspek ini. Haha, arai spiritual milik aku ini disebut arai spiritual surga mengikat, Kapten Mu Chen. Forte arai ini tidak dalam kemampuan ofensif. Namun, orang-orang yang telah masuk akan menjadi terperangkap seperti tenggelam ke dalam rawa, selamanya tidak dapat melepaskan diri mereka sendiri, semua sampai energi spiritual mereka benar-benar dikonsumsi. Jika Kapten Mu Chen tidak dapat memecahkan arai, kamu hanya perlu mengatakan kata dan menyerahkan barang kepada aku, dan aku akan melepaskan kamu semua. Petik 2. Suara Xiao Huang bergema di seluruh wilayah, berdering ke arah spiritual dan memasuki telinga Mu Chen. Tidak peduli terhadap Xiao Huang, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah spiritual yang cerah dan gemilang di sekitarnya. Saat memasuki bagian dalamnya, dia bisa merasakan seolah-olah tubuhnya menjadi berat, seolah-olah barisan pegunungan menekan tubuhnya. Selain itu, dia juga bisa merasakan peningkatan kehilangan energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Surga mengikat arai spiritual, ya, benar-benar klaim yang berani. Petik 2. Saat Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, ia terus melangkah maju, mengambil langkah demi langkah menuju kedalaman arai spiritual. Di dunia luar, tatapan semua orang terkunci erat pada sosok Mu Chen. Melihat ini, senyum tipis muncul di wajah Xiao Huang. Semakin dalam Mu Chen bergerak dalam arai spiritualnya, semakin kuat ikatannya di tubuhnya, sementara hilangnya energi spiritual akan menjadi lebih besar. Selain itu, arai spiritual yang diatur olehnya tidak sesederhana apa yang dipikirkan Mu Chen. Ingin menghancurkan arai spiritualku, aku takut kau terlalu naif, gumam Xiao Huang.
Mengunci matanya erat-erat pada Mu Chen saat dia melangkah maju, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang, Mu Chen mengambil sekitar beberapa ratus langkah ke depan, sebelum berhenti tiba-tiba. Melihat arah spiritual yang rumit yang ditutupi dengan pola bercahaya di sekelilingnya, matanya sedikit menyipit. Mengandalkan pencapaiannya dalam arah spiritual, dia samar-samar bisa melihat bahwa pola susunan yang ada di lokasi arah spiritual ini tampaknya agak berbeda dari yang lain. Setelah mengunci pandangannya tepat ke Mu Chen, tatapan Xiao Huang sedikit berkontraksi saat melihat Mu Chen berhenti dengan tiba-tiba. Melihat pola arai yang berkilau dengan cahaya yang ada di sekelilingnya, tatapan Mu Chen sedikit berbinar, sebelum tiba-tiba mengambil tempat duduk. Perlahan menutup matanya, pikirannya mulai tenang perlahan, dengan keributan di dunia luar yang terisolasi darinya pada saat ini. Dalam kedalaman pikiran batinnya, mata misterius tampak mulai membuka dengan tenang. Ini adalah mata hatinya. Saat hatinya bermunculan, meskipun Mu Chen belum membuka mata kedagingannya, lingkungan sekitarnya sudah tercetak di dalam hatinya. Selain itu, segala sesuatu tampak lebih transparan, dengan tatapannya menembus-menembus kabut spiritual tebal yang ada di sekitarnya. Satu demi satu, pola susunan yang rumit diserap oleh Heart Eye-nya, sebelum perlahan dipahami dan diuraikan olehnya. Di bawah aktivasi Heart Eye-nya, Mu Chen akhirnya dapat menemukan perbedaan yang ada di tempat ini. Jadi ternyata ada dua arah spiritual ofensif yang disembunyikan tepat di hadapannya. Meskipun dua arah spiritual ini tidak sekuat, arah spiritual mengikat surga, mereka benar-benar akan menyebabkan cedera serius baginya jika dia tidak dapat menempatkan pertahanannya tepat waktu. Xiao Huang ini benar-benar licik. Untuk benar-benar menyembunyikan arah spiritual dalam arah spiritual. Arah spiritual dalam arah spiritual, iya. Senyum berdering dalam hati Mu Chen sebelum membuka matanya. Berdiri, dia mengambil langkah maju. Menjadi dingin karena berhenti tiba-tiba Mu Chen, setelah melihat mantan mengambil langkah maju, warna kebahagiaan diisi dengan niat dingin langsung melintas di wajah Xiao Huang. Bang! Tiba-tiba, cahaya spiritual bersinar dalam arah spiritual, sebelum dua arah spiritual muncul diam-diam dari dalam kabut spiritual. Disembunyikan oleh fog spiritual, dua arah spiritual tidak mungkin terdeteksi oleh Mu Chen. Namun semua orang yang berada di luar dapat dengan jelas melihat mereka, menyebabkan wajah mereka langsung berubah. Jelas, mereka semua mengerti betapa licik dan ganasnya langkah tersembunyi Xiao Huang ini. Tentu saja, ingin mengatur arai seperti itu di dalam arai akan membutuhkan tingkat kontrol yang sangat kuat. Ini menyebabkan beberapa orang merasa heran dengan pencapaian Xiao Huang dalam aspek arai spiritual. Bang! Saat wajah kerumunan di luar sedikit berubah, arah spiritual yang tersembunyi sudah mulai menampakkan diri. Sebagai fluktuasi energi spiritual berkumpul bersama, di saat berikutnya, dua serangan menakutkan yang lebih dari cukup untuk menyebabkan cedera serius pada Mu Chen sudah melolong. Suara mendesing. Namun, seperti dua arah spiritual tersembunyi ini akan menjadi sepenuhnya diaktifkan, tiba-tiba, dua sinar energi spiritual yang sangat kuat telah ditembakkan. Seperti sambaran petir, mereka sangat membentur kedua arah spiritual. Serangan oleh dua sinar energi spiritual ini sangat licik, menghancurkan tepat terhadap titik terlemah dan terlemah pada dua arah spiritual. Bang! Oleh karena itu, kedua arah spiritual langsung membeku, sebelum retakan mulai menyebar dengan cepat dan memanjang di atasnya. Pada akhirnya, mereka benar-benar meledak terpisah, mengirimkan badai energi spiritual mengepul, menyebarkan banyak kabut spiritual yang ada di sekitar mereka. Hua, petik 2, teriakan keheranan dan keterkejutan langsung terdengar dari luar arah spiritual, dengan cibiran di wajah Xiao Huang mulai membeku perlahan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka memperhatikan bahwa Mu Chen telah mempertahankan postur dengan kedua jari ditunjukkan. Sampai sekarang, kecemerlangan energi spiritual masih berkilauan kuat di ujung jarinya. Jelas, sinar yang sangat kuat dari energi spiritual diluncurkan olehnya. Tangguh, dia benar-benar telah melihat melalui skema Xiao Huang. Petik 2, syok memenuhi hati beberapa orang. Langkah Xiao Huang ini tidak jelas dan ganas. Jika mereka berada dalam posisi Mu Chen, mereka semua akan mengakui bahwa mereka benar-benar tidak akan dapat menghindari serangan dari dua arah spiritual. Namun, sampai sekarang, Mu Chen benar-benar mengambil tindakan tegas pada saat yang paling penting dan langsung menghancurkan mereka dengan merebut keuntungan waktu.
Indera dan metode akut seperti itu digunakan lebih dari cukup untuk menyebabkan kejutan dan keheranan muncul di hati mereka. Dari kelihatannya, baik Mu Chen dan Xiao Huang saling merencanakan satu sama lain. Namun, jelas bahwa Mu Chen telah memenangkan pertunangan sebelumnya. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari daerah sekitarnya, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan menembakkan senyum tipis ke arah Xiao Huang. Arai kamu dalam arai masih kurang matang. Petik 2. Mendengar itu, wajah Xiao Huang langsung berubah dingin.